Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bunda yang cantik dan soleha bersama saya, Handayani Sumirat Indrati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, 22 Desember 2020, kita memperingati Hari Ibu. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya karena kemuliaan predikat menjadi seorang ibu. Para bunda yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan peringatan Hari Ibu ini. Ibu, Masya Allah, dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Masya Allah, 3 kali diucapkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah manusia yang paling berhak atas seorang wanita? Jawabnya, suaminya. Kalau atas laki-laki, jawabnya, ibunya. Semoga semua anak laki-laki yang kita miliki menjadi anak laki-laki yang soleh, yang berbakti pada ibunya. Dan juga tentunya anak-anak perempuan kita. Dia akan berbakti pada suaminya dan suaminya berbakti pada ibunya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita yang bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini perutku pernah menjadi tempatnya, air susuku pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi pelipurnya, dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku dan hendak mencabutnya dariku. Rasulullah SAW bersabda, kamu lebih berhak daripada ayahnya selama kamu belum menikah. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan ibu yang belum masuk Islam? Atau mungkin ibu yang sudah Islam, tapi bukan menjadi ibu yang menurut kita berbuat baik pada kita. Masya Allah, tetap dia adalah ibu kita. Dan kita perlu memuliakannya. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ibuku datang kepadaku yang belum suka Islam pada masa Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya pada Nabi Muhammad SAW, apakah aku boleh berhubungan dengannya? Maksudnya bersilaturahim? Jawab Rasulullah, ya boleh. Ibnu Uyainah berkata, maka turunlah ayat Allah dalam hal ini, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Masya Allah. Dari hadis tersebut menggambarkan betapa rahmat Allah luas sekali, tidak hanya untuk orang-orang muslim, tapi seorang ibu yang belum muslim pun perlu dimuliakan. Dan di situ menunjukkan bahwa Asma binti Abu Bakar berhati-hati dalam hukum Islam, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh aku menjalin hubungan dengan ibuku? Meskipun dia belum masuk Islam, boleh. Masya Allah. 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan kemakbulannya, itu doa orang tua, doa orang yang bepergian safar, dan doa orang yang dizolimi. Mati syahid itu ada 7, selain mati terbunuh dalam perang fisabilillah, yaitu mati karena penyakit taun, mati karena tenggelam, mati karena penyakit lambung, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena tertimpa reruntuhan, dan perempuan yang mati karena hamil atau melahirkan.
Dalam buku Wanita Penghuni Surga ditulis S. Tabrani, disebut ada beberapa keutamaan ibu hamil dan menyusui. Dalam riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir ditambahkan, jika ia melahirkan, lalu ia mengeluarkan susu dari payudaranya dan dihisap oleh bayinya, setiap hisapan dan tegukan mendapatkan 1 pahala. Jika ia berjaga sepanjang malam karena melayani bayinya, ia mendapatkan pahala seperti pahala orang memerdekakan 70 orang budak di jalan Allah. Fatabarakallah. Tidaklah seorang di antara kamu merasa ridho jika hamil dari benih suaminya dan suaminya bangga dengan kehamilannya, bahwa wanita tersebut mendapatkan pahala sama dengan pahala seorang prajurit yang berpuasa ketika berperang di jalan Allah. Bila wanita tersebut menderita sakit sewaktu melahirkan, betapa kegembiraan yang dirasakan yang tak diketahui penghuni langit dan bumi dengan lahirnya buah hati. Masya Allah. Sehingga ada aktivitas pendukung yang bisa kita lakukan untuk para ibu kita. Memberikan hadiah secara periodik untuk ibu agar bahagia hatinya tanpa menunggu hari ibu. Membantu memenuhi kebutuhannya tanpa perlu diminta dulu. Mungkin kita jadi intelijen, ya, menyelidiki apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh ibu kita. Kemudian banyak mengunjunginya jika berada di rumah yang berbeda, memuliakan dan menghormatinya. Jangan lupa menyuruh anak-anak untuk taat pada kakek dan neneknya, dan memberi peringatan pada mereka kalau mereka berbuat salah pada kakek dan neneknya. Boleh kita mengundang ulama untuk memberikan ceramah tentang hubungan sosial antara muslim dengan non-muslim yang tidak memerangi Islam apabila ada keluarga kita atau ibu kita yang masih non-muslim. Memaafkan semua kesalahannya bila ada. Mungkin ada kesalahan masa lalu. Menjalin silaturahim dengan orang-orang yang dicintai atau kerabatnya. Berbuat baik atas namanya. Mungkin sedekah atas namanya atau yang lainnya. Mendoakannya dan lain-lain. Dengan ini, dengan segala kerendahan hati dan memuliakan bunda semua dimanapun berada, kami mengucapkan selamat hari ibu. Barakallah. Bunda, aku mencintaimu seperti aku mencintai surga. Sekali lagi, betapa bangganya kami pada para bunda yang sudah mendampingi Ananda untuk belajar dari rumah. Bahagia sekali. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita di dunia dan Allah juga memuliakan kita di akhirat. Selamat Hari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.